Jadi, apa kau bisa membawa kami untuk melihatnya? Kata Wang Bin kepada orang itu. Lalu terdengar sebuah ledakan. Mereka menggunakan bom. Sepertinya mereka yang menghadapi bukan musuh biasa, kata Wang Bin kepada si dokter. Ada satu lagi. Rupanya di luar orang-orang sedang menghadapi monster zombie yang berbentuk seperti akar dan tanaman. Tidak mungkin, aku tidak percaya ini, kata orang itu. Apa yang harus kita lakukan? Dia terus membelah diri. Semakin kita serang, dia semakin belah tubuhnya. Iron Sampam. Aseng pun menggunakan jurusnya kepada salah satu zombie yang ada di sana. Namun yang terjadi adalah zombie itu menyerap kekuatannya. Apa yang terjadi? Apa dia tanah liat? Teknikku tidak berguna, kata Aseng. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Beberapa zombie mengerubungi tubuhnya dan mengikatnya. Tunggu Aseng, aku akan membantumu, kata Liu. Sementara itu, Aseng yang sedang bergulat dengan zombie itu, lambat laun dia mulai dirasuki oleh zombie itu. Dan pada akhirnya, zombie itu pun sudah berhasil mengambil alih tubuh Aseng. Aseng pun menjadi zombie seutuhnya. Kakak, kata si Acen. Entah apa yang terjadi pada Aseng, apakah dia masih hidup atau tidak, tapi kini Aseng telah berubah bentuk. Dia pun berteriak dan mengaum. Wah, aumannya begitu mendengkingkan telinga. Orang-orang yang ada di sana terpental oleh aumannya. Dan Aseng pun dalam bentuk zombie utuhnya. Sementara itu, Yue dan Miao Miao sedang bertarung melawan zombie-zombie yang ada di sana. Terlihat beberapa orang telah mati. Paman Liu terlihatlah terkapar di tanah. Entah apa yang terjadi dengan Acen, adik si Aseng. Apakah dia juga mati atau tak hanya pingsan? Aku tidak apa-apa. Tidak masalah seperti apapun kita menghajarnya. Mereka tidak bisa mati. Wanita yang di sana menggerakkan tangannya seperti dalang. Mungkinkah dia dalang Parto PJ? Kemungkinan para walker akan menyerang kita. Sepertinya mereka dikendalikan olehnya. Kalau begitu, dia adalah kuncinya, kata Yue. Aku akan memutuskan tangannya. Yue pun akan melawannya 1 lawan 1. Dan kata si tutup mata, oh, kau mau melawanku 1 lawan 1? Baiklah, itu tergantung pada kemampuanmu. Dia pun mengeluarkan kekuatannya. Hia, sang. Beberapa zombie terbelah. Hebat Yue, kau bisa mengalahkannya, kata Miao Miao. Yue yang mendekat berteriak, matilah, saat akan kena. Yang terjadi adalah hehehe, berlutut. Yue pun tiba-tiba saja berlutut seolah-olah ada yang mengendalikannya. Rupanya Yue telah terkena kemampuan si tutup mata. Kau benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang, Jadi ini adalah jurus Gugutsu milik Gankuro. Kau adalah bonekaku sekarang, kata si tutup mata. Apa kau lupa kami berdua? Ternyata di belakang sana ada Miao Miao yang siap menendangnya. Ya, hajar. Dia pun ditendang kepalanya sampai kepalanya putus oleh Miao Miao. Tubuhku bisa bergerak sekarang, kata Yue. Tidak disangka kita harus menyatukan kekuatan untuk membunuh seorang raja mayat. Walker dan yang lainnya juga tidak bergerak lagi. Sepertinya ini sudah berhasil. Matilah, perlu butuh waktu lama untuk membutuhmu. Buang-buang waktu saja, tai lah. Kau buang-buang waktu. Ayo pergi Yue, kita harus menemui Wang Bin sekarang, kata Miao. Seharusnya ini adalah mesinnya. Sementara itu di dalam ruangan, ternyata adalah Kapten Zhao yang masuk ke dalam gedung melihat foto dalam iPad-nya. Sialan, Wang Bin berjanji akan bekerja sama denganku, tapi pada akhirnya aku harus melakukan ini sendiri. Kapten Zhao pun memasukkan kode. Ini adalah arsip rahasia pusat penelitian armanen. Tolong masukkan kunci dalam 5 menit. Kalau tidak, penyimpanan akan hancur dengan sendirinya. Kapten Zhao pun hanya bisa pasrah dan memasukkan kuncinya. Saat terbuka, dia berkata, ini cuma hard drive biasa. Apa pantas untuk bekerja keras selama seminggu untuk mendapatkan ini? Lebih baik aku simpan saja. Terdengar ada suatu langkah yang mendekat. Siapa itu? Dengan refleks Kapten Zhao menodongkan pistolnya. Namun tidak ada siapa-siapa yang di sana. Saat berbalik ke belakang, rupanya ada si biarawati di belakang sambil dengan tersenyum psikopatnya. Hei. Sementara itu di luar, Kapten Liu dan Acen yang sedang menghadapi sang kakak Aseng masih bangun dalam keadaan terluka parah. Aku pingsan karena teriakan kakak tadi. Kepalaku sakit. Lalu dia sangat terkejut. Ini adalah apa yang terjadi, Kapten Liu? Kapten Liu. Sementara itu saat dia pingsan, Kapten Liu akan diserang oleh zombie Aseng. Hia, kakak jangan lakukan itu. Itu adalah Kapten Liu. Kakak, aku mohon, kata si Aseng.
Namun di sana serangannya dihalangi oleh Dozu. Wah, tidak semudah itu dulur. Kemarilah dan bantulah dia. Sementara itu Wang Bin yang tiba-tiba muncul di sana. Kakak Wang, ambil 1 biji berikan kepada dia. Aku akan menghadapi kakakmu, kata Wang Bin. Sementara itu Dozu juga masih berhadapinya. Aku mau dipukuli? Tidak mungkin. Dozu pun mengeluarkan kekuatannya. Powerful King Kong Pam, dar dar. Keluarkan tubuh Sang Seng bajingan. Rupanya Aseng masih belum mati. Dia hanya dikendalikan dan dilapisi oleh tubuh zombie. Dan dengan kekuatannya Wang Bin pun mensuplekkan si Aseng. Aseng, suplek, hajar. Kakak, apa yang terjadi? Bagaimana keadaanmu Aseng? Setelah Aseng pun berhasil dikeluarkan dari tubuh zombinya, berikan kakakmu 1 biji juga. Dia diberikan biji ajaib. Sementara itu zombie sang pengendali ternyata memiliki muka seperti tanaman dan sangat menjijikan. Terlihat zombie itu terhubung dengan seseorang. Rupanya itu adalah si Raja Vampir. Itu seorang pelintas rupanya. Segera kembali, kau bukanlah lawan dia. Jelas dia datang kemari untuk mendapatkan sesuatu. Dia adalah Raja Mayat yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, kata si Dr. Zhu. Anak itu mau pergi kemana? Hei, kenapa aku bersembunyi? Kata Dozu sambil melihat si Anbu. Kalian mundurlah, serahkan monster jelek ini kepadaku, kata Wang Bin. Hahaha, terdengar suatu terobosan yang keluar dari gedung. Apa yang terjadi? Apa dia Raja Mayat juga? Jangan gegabah, temanmu ada di tanganku. Rupanya Kapten Zhao telah ditangkap oleh si biarawati. Kalian berdua Raja Mayat kan? Kata Wang Bin sambil berteriak. Pembawa pesan iblis, kau tidak melihat situasinya dengan jelas. Kalian yang pertama menyerang kami. Jadi apa kau bisa melepaskan dia? Sekarang kalau tidak kau akan mati, kata Wang Bin. Apa itu ancaman? Orang dari dunia lain selain dia? Cepat lihat ke belakang, kakak Wang. Yue dan Miao Miao, ternyata sangat banyak orang di dalamnya. Ternyata itu adalah si tutup mata. Si tutup mata telah berhasil mengendalikan Yue dan Miao Miao. Kalau aku tahu, aku pasti akan masuk dan bermain dengan kalian, kata si tutup mata yang menggunakan jurus Kugutsu-nya. Astaga, apa Raja Mayat ini mengirim dia? Kalau mereka semua bisa ditangkap dan dipelajari. Sementara itu kata si Dr. Zhu yang masih memikirkan penelitiannya. Jangan gegabah, kalau tidak dia akan mati. Utusan kami, kalau kalian adalah utusan yang dikirim oleh iblis, dewa ingin berbicara langsung kepadamu, kata si biarawati. Ada gereja di bagian barat di sini. Kalian datanglah ke sana. Besok malam dewa akan di sana dan bertemu denganmu. Dewa, dia sedang membicarakan Raja Mayat lainnya kan? Kali ini aku pasti akan mengumpulkan banyak informasi berharga untuk bos, kata si Kapten Zhu. Ayo pergi saudara-saudaraku. Saat mereka pergi, mau lari? Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan lari, kata Wang Bin. Powerful King Kong Pam. Aku akan membantumu, kakak Wang. Ada apa denganmu, Wang Bin? Rupanya si Wang Bin terkena efek gravitasi. Apakah itu jurus Nagato? Rupanya banyak jurus yang dimiliki oleh ambu-ambu ini. Aku tidak tahu, mereka dikendalikan oleh seseorang. Sialan, kalian jangan pergi. Sementara itu Wang Bin yang masih terkena jurus gravitasinya ditekan ke tanah. Wang Bin pun masuk ke dalam mode buasnya. Mode buas. Si tutup mata pun yang kaget dengan aura yang sangat besar. Dia pun berbalik dan berkata, apa yang terjadi? Wang Bin tiba-tiba saja ada di dekatnya. Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan harap kau akan pergi dari sini, tutup mata bajingan. Kerja bagus Wang Bin. Bawa aku ke tempat mereka. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Sementara itu kata si tutup mata, kenapa aku harus mendengarkanmu? Kau bisa mati. Kalau begitu, matilah. Wang Bin pun tidak segan-segan menyerangnya dengan powerful King Kong Pam kepada si tutup mata. Lihat apa yang kau lakukan, Wang Bin. Kau bahkan tidak menangkap salah satu dari mereka dan gadis-gadis itu mau dibawa oleh mereka. Sementara itu si Dr. Zhu malah ngerosting si Wang Bin. Miau, miau, dasar sampah, kau bahkan tidak bisa melindungi gadismu. Sudah cukup, kau bukan perempuan. Kalau bukan perempuan, aku pasti sudah menghajarmu, kata Dozu. Aku mengatakan sebenarnya, kalau kau tidak terima, ayo berkelahi, kata si Dr. Zhu. Apa kau seorang pegawai rendahan mau melawanku juga?
Dia pun digaplok, geplak. Kau beraninya melakukan ini padaku, dasar pegawai rendahan, kata si dokter. Baiklah, kalau itu yang kau mau, rasakan ini. Si dokter Zhu akan menendang si Aceng, namun tendangan yang ditahan oleh si Aseng sang kakak. Aku tidak perlu bantuanmu kakak, aku sendiri bisa melawan dia. Sudah cukup kalian berdua, ini bukan waktunya untuk bertarung, kata Aseng. Aku akan melaporkan ini pada atasan saat aku kembali, tunggu saja. Bodoh amat anjing lah, kata si Dozu. Masih ya weh, siapa mah mahiwal ya rupma, dasar panon satu. Apa yang harus kita lakukan sekarang kakawang? Dozu pun berkata pada Wang Bin, aku akan pergi ke gereja yang wanita itu katakan. Aku akan pergi denganmu kalau begitu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Kapten Zhao pergi begitu saja, kata Liu sang anak buah Kapten Zhao. Apa gunanya kami datang kemari kalau kami tidak bisa melakukan apapun, kata Liu. Santai komandan perusahaan Liu. Di depan Raja Mayat kuat, orang biasa seperti kita tidak akan bisa melakukan apapun. Lebih baik kita percayakan saja pada Wang Bin. Wang Bin, walaupun kau tidak akan membawa mereka, bawa aku bersamamu. Aku tidak akan menjadi beban, kata si Dr. Zhu. Tidak, sudah kukatakan aku bergerak sendiri, sambil kesal kepada si Dr. Zhu. Kalian tidak perlu bertengkar, kau tidak perlu pergi ke gereja. Itu kakak Wang, itu bukan tempat tinggal mereka. Sementara itu ada si anak yang tadi ditangkap oleh Wang Bin. Kau adalah penduduk di sini, jadi kau pasti mengenal mereka dengan baik kan, kata Dozu. Aku tidak tahu banyak tentang mereka, tapi aku masih mengetahui sedikit tentang mereka. Sejujurnya, aku adalah salah satu pelayan manusia di bawah mereka. Dengan kata lain, kau adalah bawahan mereka, benar kan? Dasar sialan, jadi kau anggota mereka. Bawa aku ke tempat mereka, sambil marah Wang Bin menanggapi si anak itu. Aku bisa membawamu ke sana, tapi kalau kau masuk ke sana, mereka dengan seperti kau bukan hanya tidak bisa menyelamatkan orang-orang, tapi kau juga akan mudah terjebak. Tenang dulu kakak Wang, dengarkan apa yang dia katakan, kata Dozu. Lalu, viral pun terjadi. Setelah akhir dunia, banyak penduduk yang dievakuasi, tapi banyak orang juga yang terdampar di kota A. Ada pangkalan militer di kota ini untuk melindungi para penduduk dan mengisolasi pejalan kaki. Semua orang dari keluarga aku terinfeksi oleh virus dan menjadi walker. Aku hidup dan kelaparan. Aku berkeliling kota sampai suatu saat aku bertemu ayah Xinlin. Entah siapa ayah Xinlin. Masyarakat dia mengatakan kalau dia memiliki gereja Evangelia, memprioritaskan orang tua, wanita, dan anak-anak. Nah, apa kau mau menjadi pelayan seperti aku, kata si bapak. Dengan bujukannya aku bergabung dengan mereka dan menjadi anggota evangelikal. Di akhir dunia, tubuh dan pikiran para pengungsi dilindungi oleh utusan Tuhan. Saat itu aku pikir utusan Tuhan adalah hal yang hebat, seperti penyelamat yang dikirim oleh Tuhan. Setidaknya sampai itulah yang kupikirkan. Namun yang terjadi adalah, tolong aku. Terdengar suatu teriakan, tolong tahan utusan Tuhan, aku tidak bisa, sakit sekali. Terlihat seseorang sedang terkapar di atas kasur. Kupikir ini sedikit sekali darahnya. Dia tidak bisa menenangkanku, kata seseorang. Tidak, kau adalah kesukaan Tuhan, kau harus bisa menahannya. Rupanya di sana juga ada si biarawati. Tuhan, sialan, aku lebih baik mati sekarang. Utusan Tuhan pasti sangat kesakitan. Dia mulai bicara omong kosong. Aku mengintipnya di pintu. Kalau begitu, kata si biarawati, tolong hisap darahku juga utusan Tuhan. Benarkah? Tentu saja, aku bersedia menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Dengan tanpa ragu-ragu, si tuan vampir itu pun menghisap darah si biarawati. Tuan, aku bisa merasakan jiwamu bercampur denganku. Yang kaget pun si anak itu melihat dari pintu. Apa yang terjadi? Lalu dia diketahui oleh seseorang. Siapa di sana? Kenapa? Apa itu adalah wajah asli dari utusan? Dia pun menabrak seseorang. Hei, apa yang kau lakukan, Fang? Rupanya bocah itu bernama Fang. Aku memerintahkanmu untuk mengirimkan makanan kepada tuan utusan. Kenapa kau sangat lama? Hei, pergilah, larilah. Ini kita sedang dalam bahaya. Ada apa denganmu, Fang? Kau kenapa? Lalu dengan cepat si tuan vampir pun mendekat. Hiya, tiba-tiba saja dia menggigit lehernya. Gigit, hajar. Aku sedih. Si Fang pun hanya bisa bergetar dan ketakutan di balik tembok. Sementara itu, setelah selesai, si utusan pun mencari si Fang karena dia masih lapar. Namun dia teralihkan lagi oleh seseorang dan Fang pun selamat. Pada keesokan harinya,
Orang yang digigit tadi telah dikonfirmasi telah mati. Semua orang bersedih atas kematiannya. Kalau aku tidak ketakutan waktu itu, Xiaoyan tidak akan Fang. Karena kau sudah tahu tentang rahasia Tuan Utusan, maka kita tidak perlu menyembunyikan lagi darimu, kata si bapak. Xiaoyan mati karena kecelakaan, dan itu karena Tuhan membuat orang dewasa kehilangan pikiran mereka untuk sementara, yang berakhir dengan kejadian seperti ini. Ayah Xinlin, apa kau sudah lama tahu tentang wajah asli Tuan Utusan? Sebenarnya kami sudah lama mau memberitahumu, tapi belum ada kesempatan yang cocok, kata seseorang yang cabi di sana. Jangan takut, Fang. Tuan Utusan di sini mau menyelamatkan kita. Kita harus percaya pada Tuan Utusan. Xiaoyan pasti sekarang sudah bertemu dengan keluarganya di atas sana. Apa? Mereka semua tidak waras, mereka semua gila. Dia dihisap sampai kering dan mereka malah tersenyum. Mereka semua psikopat, kata si Fang. Ada apa? Siapa di sini? Jangan panik, ini aku. Rupanya itu adalah si biarawati. Apa, Sister Baiji? Dia belum mati, tapi ada wajah di darahnya. Ada darah di wajahnya. Sister Baiji, bagaimana keadaanmu? Tuan Utusan sangat sehat, tapi dari sekarang kalian tidak bisa memanggilku Sister Baiji. Kenapa? Benar, sekarang aku adalah kepercayaan Tuan Utusan. Wah, itu hebat. Aku juga ingin menjadi kepercayaan Tuan Utusan, kata yang lain. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapkan dengan mudah. Kita harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan Tuan Utusan, kata yang lain. Tolong bantu kami untuk mendapatkan kepercayaan Tuan Utusan, Sister. Aku juga mau memenuhi syarat untuk masuk surga. Jangan cemas, Tuan Utusan tahu semua kejadian di kota ini. Ayah Xinlin memiliki usaha diperhatikan oleh Tuan Utusan, dan kau pasti akan masuk surga. Ya, benarkah? Tentu saja Tuan Utusan tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu aku juga mau bekerja keras untuk percaya pada Tuan Utusan dan mau pergi ke surga. Gampang banget masuk surga, tinggal percaya doang. Aku juga. Sementara yang lain juga ingin pada masuk surga. Bagus, keputusan yang tepat, kata si Sister Baiji. Tapi sekarang Tuan Utusan telah terlalu lemah karena dia beberapa kali diganggu oleh iblis. Kalau ini terus terjadi, maka Tuan Utusan akan dilahap sepenuhnya oleh iblis, kata si Sister. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membalas Tuan Utusan. Apa ini terjadi karena anak suci yang kita sediakan tidak cukup? Selama Tuan Utusan bersedia, maka aku bisa mencarikan lebih banyak pengikut dan menjadikan mereka anak suci. Anak suci, apa itu adalah orang yang dihisap oleh Tuan Utusan sebelumnya? Kata si Fang dalam hati. Jangan panik, Tuan Utusan benar-benar membutuhkan banyak korban. Tapi Tuan Utusan menawarkan kebangkitan pada masa lalu, dan tunggu sampai saatnya datang. Tuhan menyingkirkan kegelapan dan membimbing semua orang ke surga. Hari ini adalah hari kebangkitannya. Korbankan saja mereka semua pada Tuan Utusan. Saran ini benar-benar hebat. Apa-apaan mereka semua tidak waras. Sambil si Fang sangat aneh. Mengorbankan banyak pengikut di waktu yang bersamaan akan membuat militer curiga, kata Fang. Fang, apa yang kau bicarakan? Ini adalah suatu kehormatan untuk menjadi anak suci. Kau tidak bermaksud ini adalah kejahatan. Apa kau sudah dilahap oleh iblis, kata si cabi. Tidak, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku dulu. Kalau tidak perlu menjelaskan ini, Afang, walaupun kau baru saja berada di sini, aku tahu kau sangat penasaran. Kau tidak perlu mencemaskan Tuan Utusan. Selama Tuhan menyelesaikan pembangkitannya, tidak akan ada iblis yang bisa menggoyangkan dia, kata si Sister. Lalu sore hari pun tiba. Banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Di mana Tuan Utusan? Kami di sini untuk menemui Tuan Utusan. Kenapa Tuan Utusan tidak keluar setelah kami menunggu lama? Tolong biarkan Tuan Utusan keluar, kata yang lain. Kami di sini untuk mendapat pencerahan Tuan Utusan. Jangan berbohong pada kami. Ini membuang-buang waktu kami. Apa ini cara kalian menyambutku? Lalu tiba-tiba saja seseorang di sana. Diam kalian. Aku sudah datang. Di sana. Di atas, di sana ada Tuan Utusan. Wow, dia benar-benar bisa terbang. Apakah dia benar-benar Tuhan? Wah, ini keajaiban. Sepertinya kita benar, Tuan Utusan. Maka selanjutnya kau harus pergi dulu. Baiklah, Tuan Utusan. Tolong bimbing aku, Tuan Utusan, kata yang lain. Tolong beri aku petunjukmu, Tuan Utusan. Bantulah aku. Aku terpisah dari keluargaku. Apa yang harus kulakukan, Tuan Utusan? Aku harus bagaimana ke depannya, Tuan Utusan? Mereka pun yang sangat menggilai Tuan Utusan. Baiklah, aku mengerti semuanya, kata si Utusan. Tolong biarkan kami naik ke surga secepatnya. Tolong keluarkan kami dari lautan penderitaan ini. Sholat kau belum yang ke surga.
kalian akan keluar dari lautan dan penderitaan ini dan masuk ke surga. Oke? Silakan terima pencerahan ini. Hebat Tuhan Susan, memang reinkarnasi dari Tuhan. Aku akan segera bertemu denganmu, Ibu.